Kak Tasya kayaknya mau nanya soal hewan ya, Kak ya? Ayo, Kak, tanya, Kak. Aku mau tanya nih ke adik-adik, ke siapa ya? Aku mau tanya ke, ini panggilnya Angelica atau Caroline? Angel. Nah, halo Angel. Angel, Halo tahu nggak Angel. apa aja hewan-hewan yang terpengaruh karena perubahan iklim? Atau yang ada kaitannya sama perubahan iklim? Kan tadi udah dijelasin tuh sama Kak Bagas, sama Kak Eru, perbedaannya iklim sama cuaca. Yang tahu nggak? Aryo mungkin ini ada Christian Aryo Vedo. Ini panggilannya siapa nih? Do. Vedo. Hai Vedo. Halo Vedo. Halo Bu. Vedo tahu nggak? Vedo, ada binatang favorit nggak? Binatang yang paling disukain? Ah, Apa? anjing. Anjing. Anjing biasanya tinggalnya di mana ya? Kandang. Di kandang ya? Oke. Anjing itu biasanya di mana-mana sih. Ada anjing liar juga kan, gitu. Coba lagi deh, Angel mau nanya dong. Angel sukanya binatang apa? Yang hewan liar, hewan liar. Hewan liar. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dia nggak suka memelihara binatang. Suka sih. Apa? Apa? Nggak kedengaran. Iya, apa binatangnya? Angel suka Wow. pelihara binatang apa? Di rumah ada anjing. Bule kah? Bule Mila kah? Tante Mila kah? Kalau Jojo di sini ada yang namanya Jojo. Ya bisa. Hai Jojo. Jojo ada nggak di sini? Jojo Jorel. Yeah. Okay. That's Jorel. His name is Jorel Jorel. binatang kesukaannya apa? Your favorite animal, Jorel? Orcas or Ooh, wow. Nice answer, nice answer. Do you know where orcas live? in the water and on Earth. Okay. Do you know which ocean does orca lives? I don't know. Jadi itu biasanya kalau nggak salah itu orca biasanya tinggal di Antartika atau Kutub Utara. Biasanya itu dia itu memangsa penguin-penguin. Nah, karena bumi ini memanas, jadi es-es di Antartika dan di kutub itu kan meleleh. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap sumber makanan mereka. Seperti itu. Jadi,
Kalau Kak Bagas binatang kesukaannya apa, Kak? Kalau aku binatang kesukaannya panda. Panda. Kalau Kak Tasya? Aku binatang kesukaannya sama kayak Kak Desi yang jawab di chat. Aku suka beruang. Wah, kita punya persamaan hewan kesukaan ya, Kak. Jadi, beruang kutub itu tinggalnya di kutub utara ya, Kak, kebanyakan. Iya, benar. Nah, kalau misalkan suhu bumi kita itu memanas terus, lama-lama es di kutub utara atau kutub selatan itu bisa mencair ya, Kak. Nah, itu juga bisa menyebabkan kepunahan dari salah satu hewan, yaitu polar bear atau beruang kutub ya, Kak. Jadi dia nanti nggak punya rumah, kan mereka kan dari segi apa namanya anatomi tubuhnya, terus habis gitu bulunya mereka itu mereka membutuhkan daerah atau udara yang dingin ya, Kak. Jadi kalau misalkan suhu bumi kita semakin memanas terus karena adanya pemanasan global atau adanya perubahan suhu yang semakin memanas atau perubahan iklim yang semakin sangat signifikan, itu bisa menyebabkan kepunahan dari hewan-hewan yang hidup di kutub itu sendiri ya, Kak. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Tadi udah sejauh ini udah dijelasin sama Kak Bagas, sama Kak Desi, juga sama Kak Eru tentang apa itu cuaca, apa itu iklim, dan hewan-hewan yang mungkin akan punah akibat perubahan iklim. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, mungkin sebelumnya kita akan berdoa bersama dulu. Supaya seperti kebiasaan adik-adik kan kalau misalnya mau belajar berdoa dulu ya? Ya. Berdoa dulu kan nih? Berdoa. Nah, doanya akan dipimpin sama Ibu Isnan. Oh ya. Ya. Silakan Ibu, dipersilakan. Baik, tadi ya. Nanti ya. Oke. Oke, jadi anak-anak dan kakak-kakak semua, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Yuk semuanya kepalkan tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan pada kami. Jadi kalau kami boleh belajar bersama kakak-kakak kami terkasih, sebentar kami akan mendengarkan apa yang akan mereka sampaikan. Biar Tuhan tolong kami, untuk kami saling mendengar kebenaran satu dengan yang lainnya. Ajar kami untuk menghargai orang yang berbicara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, mungkin kakak-kakak dari ini bisa memperkenalkan dirinya dulu kali ya. Mulai dari Kak Anastasia dulu deh. Kak Anastasia. Terima kasih Bu Isnan. Halo adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama aku Tasya. Aku di sini sama kakak-kakak yang lain. Kita ini dari IDI. Kita ini kalau misalkan adik-adik yang belum tahu apa itu IDI, itu kepanjangan dari Environmental Education Event. Gitu. Nah, hari ini di itu kita akan belajar perubahan iklim. Di sesi perubahan iklim ini, aku sama Kak Bagas, sama Kak Desi, dan sama Kak Eru akan bersama-sama mengenalkan secara singkat apa itu perubahan iklim dan bermain juga bernyanyi bersama adik-adik. Nah, di ini mungkin sebelumnya aku akan memperkenalkan superpower aku. Superpower itu seperti apa ya, Kak Eru penjelasannya? Superpower itu mungkin kebiasaan baik kita, itu salah satunya. Superpower aku itu berjalan kaki itu baik. Jadi menurutku kenapa aku pilih berjalan kaki itu baik? Pertama, aku suka berjalan kaki. Kedua, karena aku tinggal di Jakarta itu udaranya itu sangat-sangat nggak sehat. Sehingga pilihannya ya
kalau misalkan untuk mengurangi polusi yang disebabkan sama asap-asap kendaraan, itu salah satunya adalah dengan berjalan kaki gitu, sehingga bisa meminimalisir penyebab dari udara nggak sehat itu. Terus mungkin Kak Bagas bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan superpower-nya. Oke, ya makasih ya Kak Tasya. Halo semuanya, namaku Bagas. Nama panjangnya Bagas Kusumajati, tapi panggilnya Bagas aja. Nah, superpowerku adalah membangkitkan hidup kembali tanaman-tanaman. Siapa yang di pandemi ini jadi suka tanaman? Salah satunya aku. Jadi selama di pandemi ini, aku jadi suka hobi banget sama tanaman. Tapi tanaman itu juga berpengaruh loh sama perubahan iklim. Karena tanaman itu mengeluarkan, menghirup CO2 dan mengeluarkan O2. Otomatis dengan adanya banyak O2 di udara, itu akan memperlambat kenaikan suhu. Jadi kita nggak panas lagi. Seperti itu. Oke, sekarang aku oper ya ke Desi. Kak Desi, silakan. Hai, nama aku Desi, bisa dipanggil Kak Desi. Superpower yang aku punya itu composting. Ada yang tahu composting itu apa? Composting. Jadi misalnya kalau adik-adik makan pisang, kulitnya dibuang kan? Nggak dimakan. Nah, kulit dari pisang itu bisa dikumpulkan dengan sampah-sampah dapur yang lain, misalnya kulit-kulit yang lain, misalkan kalian makan buah yang lain, apa seperti misalnya kulit semangka, kan besar, itu merupakan sampah dapur. Nah, kalau kalian kumpulkan, lalu kalian kalian bisa membuat pupuk dari semua sampah-sampah yang kalian buang di dapur itu. Nggak harus di dapur juga, tapi kayak bisa dari buah-buahan seperti yang aku sebutkan tadi, pisang atau semangka, lalu kalian buang di pot di tanaman, itu nanti bisa membantu dari proses composting itu sendiri. Dan itu bisa membuatkan kayak seperti pupuk alami atau pupuk organik. Jadi kurang lebih itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke balik lagi ke Kak Tasya untuk agenda selanjutnya. Masih di mute, Kak. Tasya di unmute dulu, Tasya. Oke. Maaf, saya apa mau memperkenalkan diri tadi? Iya, halo semuanya. Aku Ero, bisa dipanggil Kak Ero. Ero ya, bukan Oreo. Aku sering banget salah dipanggil Oreo jadinya, tapi aku bukan makanan, jadi dipanggilnya Ero. Superpower aku adalah aku itu orangnya nggak bisa diem, jadi suka ngomong terus, dan biasanya aku itu disebutnya bawel. Jadi aku bahkan sampai bikin nih, kelihatan nggak bawel? Karena aku suka bawel, jadi aku suka ngasih tahu ke orang-orang kayak, ayo kita save the earth ya, gitu. Jadi itu adalah superpower aku. Terima kasih, aku kembalikan ke Kak Tasya. Terima kasih Kak Eru. Nah, karena tadi semuanya sudah memperkenalkan diri, selanjutnya kita itu akan menonton video ya Kak. Nah, videonya itu nanti kita akan tonton bareng-bareng. Nanti di akhir videonya aku bakal tanya loh ke adik-adik kalian. Tapi sebelumnya, mungkin aku mau minta tolong Kak Eru untuk minta tolong untuk tampilin videonya, Kak. Oke. Kak Bagas yang nampilin ya. Ya. Kak Bagas. Oke. Oke. Tunggu sebentar ya. Oke. Mulai ya. Oke, ayo sama-sama semuanya di mute dulu. Semuanya di mute dulu. Halo, ini adalah cerita tentang planet Bumi. Apakah kalian tahu siapa yang tinggal di sini?
manusia, hewan, dan tumbuhan. Planet bumi saat ini sedang sakit. Jika sakit, manusia, hewan, dan tumbuhan akan sakit juga. Beberapa dari mereka bahkan mungkin mati. Planet bumi sakit karena ada gas yang disebut gas rumah kaca. Gas rumah kaca sebenarnya adalah selimut bumi. Apakah kalian tahu siapa yang menghasilkan gas rumah kaca? Manusia. Manusia menghasilkan gas tersebut dari 1. Membakar batu bara untuk menghasilkan listrik. 2. Membakar minyak bumi untuk membuat mobil dan motor bergerak. 3. Menebang pohon-pohon. 4. Menghasilkan banyak sampah yang berakhir di TPA atau lautan. Karena ulah manusia, selimut bumi atau gas rumah kaca menjadi semakin tebal. Apa yang terjadi jika selimut kalian semakin tebal? Bisakah kalian tidur nyenyak? Bumi sakit karena ia merasa kepanasan. Karena panas, gletser dan lapisan es mencair. Permukaan air laut bertambah tinggi. Badai semakin kuat. Dan kita lebih sering mengalami banjir. Pernahkah kalian merasakan lebih banyak banjir baru-baru ini? Ketika bumi tidak sehat, semua makhluk hidup berada dalam kesulitan. Ini akan memaksa banyak spesies menjadi punah dan membuat hidup kita menjadi jauh lebih sulit. Tetapi ada 4 cara untuk membantu bumi agar kembali sehat dan kita tidak akan punah. Kalian dapat melakukan keempat solusi ini dan menjadi pahlawan hijau. 1. Hemat listrik. Matikan lampu, matikan TV, matikan kipas, cabut semua peralatan elektronik saat kalian tidak menggunakannya. 2. Berjalan, bersepeda, gunakan kendaraan umum seperti MRT, Transjakarta, atau KRL. 3. Menanam pohon-pohon, karena pohon dapat menyerap gas rumah kaca. 4. Habiskan makanan kalian. Kalian tidak akan menghasilkan sampah dan mereka tidak akan berakhir di TPA atau lautan. Jika kita melakukan ini bersama-sama, kita dapat membantu bumi menjadi kembali sehat. Yeay. Gimana? Halo semuanya, gimana? Aku mau tanya deh, tadi kan aku janji mau tanya nih setelah nonton video. Aku mau tanya Natalia Yosefin, panggilannya siapa? Natalia. Hai, apakah ada? Halo Natalia. Ya. Halo. Mungkin tadi kelewatan atau aku mau tanya Esther deh. Tadi Esther muncul nih di layar aku. Esther tadi tahu nggak apa isi dari videonya? Salah satu penyebab gas rumah kaca. Penyebabnya karena kita sering membuang makanan. Oh, Ya, benar. Tapi cara meminimalisirnya tahu nggak biar bumi sembuh dari selimut gas rumah kacanya nggak semakin tebal? Caranya supaya bumi bisa sehat kembali, kita saat tidur matikan listrik dan jangan membuang makanan dan selalu menanam pohon. Ya, benar. Satu lagi itu kita seperti tadi superpower aku kita melakukan jalan kaki atau mungkin bersepeda ke sekolah seperti itu.
Nah, tadi kan isi videonya itu karena bumi kita udah mulai sakit, disebabkan oleh gas rumah kaca itu, berarti kita harus sama-sama membantu bumi nih untuk supaya bumi kita bisa sehat kembali. Di antaranya itu kita bisa tadi itu kita bisa bersepeda, terus atau berjalan kaki, kan pagi-pagi seger tuh berjalan kaki ke sekolah. Terus kayak gitu kalau makan harus dihabiskan karena sisa makanan itu nanti bisa menyebabkan gas rumah kaca dan itu bisa bikin bumi sakit. Terus hemat listrik. Nih kalau misalkan adik-adik tidur, rumahnya nanti ingetin mama papanya untuk matiin listrik. Misalkan lampu di ruang tamu itu harus dimatiin. Terus yang terakhir itu adalah menanam pohon-pohonan. Kalau misalkan nggak suka nanam pohon-pohonan, ya mungkin tanaman yang bercocok tanam seperti yang bisa menimbulkan hijau-hijau di rumahnya deh, seperti itu. Jadi tadi videonya itu penyebab gas rumah kacanya itu karena ada 4, solusinya juga ada 4. Seperti itu sih. Aku mau tanya lagi deh ke siapa ya? Sebelum masuk ke sesinya Kak Bagas, aku mau tanya ke Risa. Ada Risa nggak? Risa. Tunggu. Ini kayaknya Karin lebih mau jawab deh nih. Karin mau jawab ya? Halo Karin. Enggak. Karin mau jawab pertanyaan aku nggak tadi, penyebab gas rumah kaca apa? Di video kenapa penyebab bumi sakit kan itu salah satunya semakin tebal tuh selimut gas rumah kaca. Nah, ada 4. Nah, salah satunya deh, atau mungkin 2, Karin sebutin penyebab gas rumah kaca makin tebal. Untuk penyebab gas rumah kaca di video tadi itu loh. Kan salah satunya diantaranya membakar batu bara, terus membakar minyak bumi. Nah, ada 2 lagi tuh penyebabnya yang bikin gas rumah kaca di bumi. Tahu? Sampah sembarangan. Ini siapa nih? Saya, Kak. Mau jawab? Ini siapa yang mau jawab? Saya, Kak, saya. Jenny, apa Jenny. Selain membakar batu bara dan membakar minyak bumi, penyebab lainnya apa 2 lagi? Sering membuang sampah sembarangan, terus menebang pohon sembarangan. Ya, benar banget. Jadi penyebab gas rumah kaca yang bikin perubahan iklim di bumi dan bikin bumi kita makin panas nih. Kalau misalkan adik-adik ngerasa, kayaknya jam 10 pagi sekarang tuh udah mulai semakin panas gitu. Nah, itu tuh penyebabnya diantaranya itu 4 tadi. Karena kita membakar batu bara. Kenapa membakar batu bara? Membakar batu baranya itu, kan batu bara bahan dasar untuk menghidupkan listrik. Jadi kalau misalkan kita mengurangi pemakaian listrik malam hari, kalau listriknya tidak terus-menerus dipakai dan nggak ada fungsinya, sebaiknya dimatikan karena itu akan mengurangi pembakaran batu bara. Itu. Nah, terus membakar minyak bumi, terus menebang pohon-pohon nih, menebang pohon-pohon juga bisa menyebabkan banjir, karena kan yang menahan banjir dan menyerap air itu pohon-pohonnya itu. Jadi kita harus rajin-rajin bercocok tanam. Nah, karena tadi di videonya sudah ada penyebab gas rumah kaca yang bikin bumi semakin panas dan menyebabkan perubahan iklim, terus jalan keluarnya juga tadi udah ada, mungkin di sesi selanjutnya akan dijelaskan sama Kak Bagas. Kak Bagas akan nyambung sesi selanjutnya pakai apa nih, Kak Bagas? Maksudnya pakai apa? Ya pakai ini. Maksudnya kita akan ngapain nih di sesi selanjutnya? Oh, oke. Ya, kita akan bernyanyi. Maaf ya. Nah,
Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi ini kita ini udah capek-capek nih bikin lagu nih. Jadi ikutan ya. Ada yang tahu nggak lagu Ambar-Ambar Pisang? Tahu. Tahu? Gimana? Ambar-ambar pisang, pisangku belum matang, nggak tahu liriknya lagi. Oke, nah jadi ini kita akan nyanyi lagu perubahan iklim terjadi pada bumi. Nah, nadanya itu pakai ambar-ambar pisang ya. Yuk. Mungkin semuanya di-mute aja kali. Karena kalau semuanya nyanyi nanti jadi terlalu rame gitu. Jadi aku aja ya yang itu ya, yang nyanyi ya. Nanti kalian pada lip sync aja gitu atau gimana? Oke. Perubahan iklim terjadi pada bumi, membuat bumi menjadi makin panas. Ini semua disebabkan ulah manusia membakar batu bara, membakar minyak bumi, menebang pohon-pohon, membuang banyak sampah. Perubahan iklim terjadi pada bumi, membuat bumi menjadi makin panas. Tapi tenang teman-teman, ada solusinya, yaitu hemat listrik, naik angkutan umum, menanam pohon-pohon, dan habiskan makanan. Mulailah hari ini kurangi GRK. Mulailah hari ini kurangi GRK. Yeay. Saya nyanyi, saya yang tepuk tangan sendiri. Oke, ada yang tahu nggak singkatan dari GRK tadi apa? Tidak. GRK tadi yang di video, ayo. Tahuan nih siapa yang nonton, siapa yang enggak. Ayo. Kesha. Tahu nggak singkatan dari GRK itu apa? Halo Kesha. Tahu nggak singkatan dari GRK itu apa? Halo. Ada yang tahu? Iya, benar kata Eru. Selimutnya bumi yang tadi di video. Ayo. Stephanie Diva mungkin mau jawab? Gas rumah kaca. Nah, ya benar. Keren. Nah, GRK itu artinya gas rumah kaca. Ya. Nah. Oke, kita langsung aja ya. Oke. Habis nyanyi, kita mau coba untuk bermain. Nah, ada yang tahu nggak charade itu apa? Ada yang pernah main nggak? Tidak. Belum pernah main ya? Belum. Ada yang pernah main tebak gerakan? Pernah. Nah, Ya. oke. Nah, sekarang kita butuh 2 orang yang mau jadi peraga. Ayo. Mau. Siapa? Mau? Giselle mau? Saya mau. Giselle mau, Tisa mau. Oke. Oh, mana nih? Apa mau Esther? Oke, yaudah 3 orang ya. Giselle, Tisa, sama Esther ya. Oke. Pertama, oke, nanti yang lainnya itu coba nebak ya. Mungkin daripada ribut-ribut di ini, ribut-ribut di ngomong, mendingan di chat aja ya nanti ya. Jadi ini aku akan kasih ke Giselle katanya. Giselle jangan bilang-bilang ke yang lain ya. Oke.
Ini aku kasih ke Gisel ya. Katanya, Gisel jangan kasih yang lain. Tunggu sebentar. Oke. Siap. Gisel, baca. Kebaca nggak Gisel? Oke. Cica bisa di chat, Cica, chat pribadi. Siap. Oke, Gisel udah tahu katanya. Ayo. Siapa yang bisa tebak? Nggak dapat apa-apa. Ayo Gisel. Mak, Ada yang lihat Gisel? Ada. Ayo, apa. Jenny. Menari. Bukan. PR. Sujud turun. Bukan. Ayo, apa? Apa tadi? Tadi ada yang jawab? Siapa tadi yang jawab? Kupu-kupu. Tisa apa? Tadi itu. Turun hujan. Salah, kurang tepat. Hujan turun, badai datang. Susah ya Gisel ya, susah ya. Susah ya. Oke. Coba aku ganti ya. Oke, ini kata baru. Kata baru ke Gisel. Loh, kok ada dua? Bisa nggak Gisel? Semuanya lihat Gisel ya. Ada yang bisa jawab? Salah. Sere salah. Karin salah. Ayo apa? Kayak Giselnya capek deh. Sekalian. Biar ada ngat. Jangan gitu ke teman. Udah capek kayaknya Giselnya ya. Oke. Kita lanjut aja ya. Jadi tadi kata pertama itu perubahan iklim. Ya itu agak susah sih. Terus yang kedua itu kebakaran hutan. Nah, udah berarti belum tepat, belum ada bisa yang jawab. Terus tadi Tisa ya? Tisa yang kedua ya? Tisa? Ayo. Aku kasih ya, katanya ya. Gini aja lah.
Tisa, udah bisa baca katanya? Oke. Semuanya lihat Tisa? Kadang. Ada yang tahu? Oke. Ya, hampir tepat, hampir tepat, hampir tepat. Oke, Karin benar, Karin benar. Ya. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi ya, sekali lagi ya, sekali lagi ya. Tadi Esther ya? Iya, Pak. Esther. Oke, satu kata lagi. Oke, udah kebaca, Esther? Belum, Pak. Di chat ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, silakan. Komposting, komposting. Salah, salah, salah. Kurang tepat, kurang tepat. Membuang sampah pada tempatnya. Dikit lagi, dikit lagi. Ayo, dikit lagi, dikit lagi. Membuang sampah, benar. Dikit lagi. Membuang sampah di jalanan mungkin. Buang sampah ke sungai. Susah, Abad. Tunggu bentar, kok ini hilang Esther? Tunggu sebentar. Buang sampah ke sungai, Pak. Kak. Sampah pada bu. Salah, salah, salah. Jadi, sebenarnya katanya itu membuang sampah sembarangan. Tapi kayaknya Esther malah itu malah memperagain membuang sampah pada tempatnya. Ketawa tuh anaknya. Oke, oke, oke. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke Kak Desi. Hai, kita sekarang main kuis. Nah, kuisnya namanya sudah kenal perubahan iklim atau belum? Nah, udah ada Zoom polls ya, kalian bisa milih dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, Ya. Ya. Semuanya bisa buka nggak Zoom polls? Bisa buka polls-nya? Di layarnya muncul tuh adik-adik. Muncul kan ya, ada 5 pertanyaan di situ. Bisa. Kelihatan kan? Muncul nggak? Semuanya bisa? Bisa? Ada? Ada semuanya? Ada ya? Nah, oke, dimulai aja. Ya langsung dijawab aja ya. Nanti kita
bahas. Sinyal. Sudah, Kak. Sudah. Ada berapa yang sudah? Semuanya sudah? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Belum. Ini masih Sudah. ada beberapa orang lagi, belum. Oke, masih ditunggu. Yang belum bisa diisi. Gimana? Ada 5 pertanyaan. Semuanya berkaitan dengan sesi-sesi sebelumnya dari pertama menonton video, terus habis gitu tadi kita juga ada tanya jawab, lalu ada Nyanyinya juga. nyanyi sama Kak Bagas, terus Nyanyinya yang bagus nggak? Iya bagus dong, tapi saya nyanyinya sendiri ya Kak. Kita nggak bisa Nyanyi sendiri, tepuk rame-rame. tangan sendiri. Aku tadi tepuk tangan. Terus yang terakhir tadi kita ada ini ya, tebak gaya. Nah, udah ada berapa Kak yang jawab? Yang jawab udah ada 19. Udah Ayo ada ini 19. ada kira-kira 10 Harus orang ada lagi. Oke. Ayo semuanya. Gak apa-apa salah, yang penting nanti kita bahas kok. Udah jawab semuanya? Udah ada berapa Kak Bagas? Ada 24 orang udah jawab. 3 orang lagi ya sebenarnya. Oh, Sere sudah. Ayo siapa lagi yang sudah? Boleh absen? Sere, mana Sere? Sere sudah. Terus, siapa lagi yang sudah? Karin. Jenny Karin sudah. sudah. Keisha. Esther. Giselle. Christian. Tisa. Oh, di Desi. Hai. Ya kan ada namanya Desi juga. Natalia, Peter, dan Angelica sudah. Natalia udah. Juan, Aldo. Siapa lagi? Boleh absen? Di sini tuh mayoritasnya kelas berapa ya? Kelas 5 atau 6? 6 sama 5, Kak. Oh, yang paling banyak kelas berapa? 5 atau 6? 6 ya? Wah, sebentar lagi mau SMP. Sudah ada berapa Kak Bagas? Udah ada 26, kayaknya udah mayoritas sudah sih. Udah ya? Udah. Boleh di-share jawabannya apa? Udah ya? Ada share screen-nya? Oke. Oh ya, udah. Nah, yang nomor 1 di bawah ini merupakan perilaku apa yang menyebabkan perubahan iklim? Tadi sudah ada di videonya ya. Yang pertama, membakar batu bara, itu benar. Salah satunya membakar batu bara, atau yang mungkin contohnya itu bisa dilihat dari bensin. Bensin itu kan sumbernya dari batu bara. Jadi ada proses ilmiah yang dia membakar batu bara, terus habis itu menjadikan itu bensin. Nah, makanya lebih baik kalian untuk bisa menggunakan angkutan umum kalau misalkan kalian mau pergi kemana-mana. Itu lebih baik. Nah, terus yang kedua, yang bukan dampak perubahan iklim adalah benar ya, udara bersih 69%, jawabnya benar, udara bersih. Nah, kalau yang tadi dampaknya kan ada banjir, terus kebakaran hutan, dan kekeringan. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa menjaga iklim kita dengan baik, seperti contohnya tadi
menggunakan transportasi umum, berjalan kalau berangkat ke sekolah, dan mematikan lampu, itu merupakan cara-cara yang baik untuk mencegah perubahan iklim. Nah, yang ketiga, apa saja yang mencegah perubahan iklim? Mayoritas jawab benar ya, 81% hemat listrik dan habiskan makanan. Oke, and then yang keempat, apakah dampak dari mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan? Nah, tadi benar ya, beruang kutub kehilangan habitatnya. Ini agak tricky pertanyaannya. Pilihannya. Karena semuanya berkaitan dengan hewan-hewan. Jadi harus teliti jawabnya. Beruang kutub kehilangan habitatnya, betul. Yang disebabkan dari pemanasan global itu sendiri, yang gas rumah kaca. Nah, yang kelima, manakah contoh yang baik untuk menjadi pahlawan hijau? Jawabannya benar semua, naik kendaraan umum, terus matikan elektronik saat tidak digunakan, terus makan sayur dan buah-buahan. Jadi kalau misalkan kalian makan, itu semuanya harus dihabiskan, atau ambil secukupnya saja, biar tidak menyebabkan sampah yang banyak. Benar semua ya? Nah, ada yang benar semua? Ada yang benar semua enggak? Siapa yang benar semua? Esther? Yeay, kalian benar semua. Tapi sayangnya kita nggak ada hadiahnya ya, Kak. Kalau ada hadiahnya mungkin lebih seru lagi. Mungkin hadiahnya dari mama papanya mungkin. Hadiahnya nanti makan malam ya dari mama papanya. Oke. Kenapa? Dari wali kelasnya Pak Aldo nanti. Oh iya, boleh dari wali kelasnya, boleh disponsori. Boleh. Disponsori dari wali kelasnya, benar. Nah, terus aku boleh tahu nggak kalau misalkan di Jakarta kan kita di sini ada transportasi umumnya, kita punya Transjakarta. Transjakarta itu bis yang kita bisa naikin, itu transportasi umum, dan KRL itu kereta api antar kecamatan ya? Kota. Kecamatan Kak, bukan ya? Kan Jakarta Selatan, bisa dari Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, antar kecamatan ya Kak. Nah, kalau di Kalimantan tuh apa ya transportasi umumnya? Ada yang mau jawab? Bis. Sorry, siapa tadi yang bilang? Rio. Bis. Oh iya, bus. Terus siapa yang jawab? Bis. Oh iya benar. Terus gitu. Ada yang pernah naik angkutan umum? Ada yang pakai angkutan umum nggak kalau ke sekolah? Enggak. Pernah. Jenny pernah? Pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Jenny pernah. Dirli juga pernah. Enggak pernah. Oh my God. Pernah. Enggak pernah. Naik apa kalau ke sekolah biasanya? Naik bus, Lele. Naik bus. Mungkin dari pemerintahnya belum memfasilitasi atau bagaimana? Nah ya mungkin nanti di masa depan yang bakal ada ini ya, nggak di masa depan, maksudnya semoga secepatnya akan ada angkutan umum difasilitasi dari pemerintahnya ya. Oh, yang naik motor juga Kak. Jauh-jauh ya sekolahnya ya? Dari rumah ke sekolah ya? Enggak. Yang paling jauh di mana? Mana rumahnya yang paling jauh? Sawit. Kalau 20 tuh. Sawit. Udah. Nah, mungkin udah yang paling. Oke. Nah, mungkin aku ini ya. Oh, kita mau ini dulu. Grup foto. Oh, tuh mungkin aku tutup dulu kali Kak. Aku bikin konklusinya dulu. Oke, boleh.
Langsung aku ambil kesimpulan ya. Nah, kita kan hari ini udah belajar dari awal kita bikin melihat video, terus habis itu tadi kata Tasya juga udah nanya apa yang menyebabkan perubahan iklim dan apa yang bisa cara-cara untuk mencegahnya. Terus habis itu tadi Kak Bagas kita ini ya Kak menyanyi tadi. Terus habis itu ada juga game tebak kata, terus tadi sama aku ada kuis pakai Zoom Pulse. Nah, itu merupakan penyebab perubahan iklim. Di antaranya adalah yang pertama, ada yang ingat? Membakar batu bara. Lalu ada yang ingat? Sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Membuang makanan ya. Membuang makanan ya lebih tepatnya. Iya. Menebang pohon. Menebang pohon-pohon, benar. Terus satu lagi. Barang. Boros listrik. Boros listrik. Nah, iya benar. Transportasi umum. Nah, yang terakhir yaitu naik transportasi umum. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim. Walaupun itu caranya dengan cara-cara yang gampang ya Kak, dengan yang cara yang mudah. Kemungkinan kalau masalah Jawa. Terus cara yang mencegah untuk perubahan iklim apa? Yang bisa kita lakukan di rumah? Jauh bau. Kan tadi kan. Siapa yang bau? Enggak, bukan. Ada yang masih ingat tadi cara-cara yang bisa lakukan untuk mencegah perubahan iklim? Tadi kan udah disebut tuh penyebabnya. Ya, sekarang hemat listrik. Terus Menanam pohon. Menanam pohon atau tumbuhan bisa. Habiskan makanan. Jadi kalau ambil makanan secukupnya. Lalu yang keempat, menaiki kendaraan umum. Iya benar. Ya, benar. Setidaknya itu ya semua dari penyebab dan cara yang bisa kita lakukan. Nah, siap. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum jelas? Oke. Jadi ini kita tujuannya di sini itu kalian bukan cuma itu aja ya, bukan cuma tahu aja tentang perubahan iklim, bagaimana penyebabnya dan solusinya, tapi juga diperagakan ya. Jadi kalau misalkan keluar dari kamar, selesai pakai kamar mandi, itu listriknya dimatiin, biar hemat listrik, nyelamatin bumi, hemat biaya juga gitu. Gitu kan. Nah, gitu. Untuk sesi terakhir kita grup foto dulu ya, Kak. Ya, siap. Ayo, kita nyalain semuanya itunya. Oke. Nyalain semua kameranya. Satu take nggak bisa ya? Dua, Kak. Ayo, 3. Oke. Masa Heru bawa ini posternya? Posternya enak banget. Ini aja deh. Sapu lidi. 1, 2. Ayo sekali lagi. Bener Kak, itu 1. Itu mati kamera. Cia, Lidwina itu belum nyalain itu ya? Belum nyalain video? Indah juga. Ini Karl Sanza juga belum nih. Iya, sama Cia. Ya, Ibu Indah itu guru mungkin masih ada kerja. Oh, oke. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye. Udah mau pergi ya, Nana ya.
Kalian masih mau ngobrol-ngobrol? Mau ngobrol-ngobrol? Pertanyaan kita boleh personal ngobrol. mungkin? Emot. Hah? Ada yang mau tanya-tanya? Kita kayaknya. Aku mau bertanya tadi. Oh, Nah, iya, apa, siapa Cica? tadi yang mau bertanya? Siapa yang mau Sel mau bertanya? nanya apa? Mau tanya apa, Cica? Kan kendaraan umum kan juga kendaraan menggunakan bahan bakar. Apa bukannya itu menyebabkan asap juga? Kendaraan umum menggunakan bahan bakar, apakah itu menyebabkan asap juga gitu ya? Jadi tetap menyebabkan perubahan iklim. Itu yang maksudnya. Iya. Nah, iya benar. Jadi kendaraan, jadi setiap kendaraan itu pasti dia pakai ini ya, apa namanya? Fosil atau bensin ya, menjadikan bensin. Nah, terus untuk menggerakkannya dan juga itu dia memproduksi asap. Nah, tapi kalau misalkan kita naik kendaraan umum kan namanya umum. Semua orang atau mayoritas orang ya, at least setidaknya ada misalnya 20 orang atau 30 orang, itu kan bisa ada di satu kendaraan yang sama. Nah, kalau misalkan kalian naik kendaraan pribadi yang isinya misalnya cuma hanya 1 atau 2 orang, itu bakal menyebabkan banyak ini ya kan, apa namanya, polusi asap atau polusi yang ditimbulkan itu, dan itu bisa menyebabkan dari perubahan, bisa menjadi panasnya bumi itu sendiri ya Kak. Bisa, kalau misalkan di sini di Jakarta udaranya panas banget ya Kak, apalagi kita hampir semua rumah kita punya ini ya, apa namanya, kendaraan pribadi sendiri. Tapi padahal kan kita alat transportasi umumnya juga cukup memadai ya Kak. Kalau misalnya mungkin di daerah-daerah terpencil mereka punya kendaraan pribadi, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau misalkan di kota-kota besar, itu kayaknya udah bisa memiliki dampak yang sangat besar ya Kak, yang signifikan gitu. Iya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Gisel? Mengerti Gisel? Tadi yang nanya Gisel ya? Iya, Gisel. Ngerti ya? Iya. Ada yang nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Atau mau nanya apa aja boleh ya Kak? Kak Bagas siap jawab kok. Bisa. Nanya apa aja bisa kok. Sepertinya sudah tidak ada yang mau nanya lagi. Punya aku. Pada ngomenin ini baterainya berapa persen? Ini aku drop juga. Ada yang 8%, ada yang 81%. Kalau aku baterai laptopnya harus dicolokin. Soalnya kalau nggak dicolokin mati. Bau, Dedek. Oke, anak-anak kita udahan ya. Ya, kalau ada yang ada urusan lain, silakan, nggak apa-apa. Boleh hidup. Kita bilang terima kasih sama kakak-kakaknya sama-sama yuk. Semuanya boleh hidupkan mic-nya. Tuh, apa? Terima kasih. Makasih, Kak. Makasih. persen. Terima kasih, Pak. Samnida. Terima kasih. Cukup. Nah. Dadah.
Adanya lucu banget. Dadah. Sayonara sampai. Bisa kan kayak gitu kan lagu itu. Ada background songnya. Belum pada mau Betah banget kayaknya ya belajar ya. matikan gagal ada aku. Matikan. Kita Nah, di ngaco ku mah kan bahaya bah. Mati. Oke, yang lain juga bisa udah. Apa bilang dada-dada? Sepertinya emang kita ini bayang. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong Mas? Cica. makasih banyak Bu. Makasih Bu. Semuanya. Among Us. Among Us. Tapi karena pandemi kita ketemu di rumah aja ya. Nanti tahun depan ya Miss ya, kalau udah nggak pandemi kita datang langsung. Oke. Ya, oke, sepertinya memang kami yang harus tutup ya supaya anak-anak bisa. Oke. Bye. Bye. Dadah. Dadah.